bus pengunjuk rasa ke Jakarta pun dicabut. Maka saya tentunya meminta kepada seluruh jajaran saya, besok juga saya akan melakukan video conference dengan jajaran kepolisian supaya untuk PO perusahaan pengangkutan dapat mengantarkan saudara-saudara kita. Ya, hanya beberapa pesan saya kepada saudara-saudara kita, datang dengan niat yang tulus untuk melaksanakan kegiatan ibadah yang sangat suci. Silakan, dari mana? Meski demikian, polisi memberi catatan agar aksi tanggal 2 Desember dilakukan secara tertib dan damai. Sementara itu, bagi warga ibu kota tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Polisi menjamin keamanan saat aksi berlangsung. Tim Liputan Kompas TV. Ya, itu tadi konferensi pers yang dilakukan. Kalau tadi di awal saya mengatakan bahwa di Jawa Tengah saudara-saudara dari FPI akan tetap nekat datang walaupun ada larangan dari Kapolda, tampaknya sudah jelas bahwa Kapolri dalam konferensi pers kemarin usai pertemuan dengan Habib Rizik mengatakan bahwa justru akan dikawal. Nanti kita akan perjelas hal ini. Bagaimana kemudian aksi pada 2 Desember yang akan dipindahkan tadinya dari Sudirman Tamrin kemudian disepakati akan berlangsung di Monas dapat dikawal sepenuhnya agar tidak ternodai dengan tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif bagi negeri kita. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV, Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, Mas Duki Badloi. Assalamualaikum, Pak Mas Duki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian di line telepon, Pak Mas Duki, kita juga sudah tersambung dengan Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Boy Rafli Amar. Pak Boy, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Boy, selain saya, Bayu di sini ada Pak Mas Duki juga dari MUI. Saya ke Pak Mas Duki sebentar. Berkaitan dengan pertemuan kemarin, bisa cerita runutannya sampai kemudian pertemuan terjadi di MUI, Pak Mas Duki? Iya, jadi itu sebuah pertemuan yang menurut saya surprise ya, karena akhirnya Bapak Kapolri dengan berbagai cara menemukan satu titik temu, bernegosiasi dengan Habib Rizik Syihab ya, untuk kemudian bagaimana agar demo itu di satu pihak bisa berlangsung, tapi di pihak yang lain bahwa demo itu tidak mengganggu masyarakat publik yang sedang bekerja di ibu kota. Maka kemudian sebenarnya itu adalah titik temu yang berlangsung ada nego sebelum ada di MUI. Gitu ya. Jadi Bapak Kapolri rupa-rupanya secara intensif ya melakukan hubungan dengan Habib Rizik Syihab mengenai rencana demo yang akan berlangsung di Sudirman itu. Bapak Kapolri tidak mau kalau demo itu berlangsung di Sudirman gitu ya, dan Tamrin. Sholat Jumat di jalan di situ, ya, jelas mengganggu ketertiban. Gitu kan. Jadi prinsip itu yang dipegang oleh Kapolri. Sementara Bapak Habib Rizik itu menginginkan ya ada di situ gitu loh. Disitulah kemudian titik temunya mereka ingin ketemu. Habib Rizik ingin titik temunya itu tempat ketemunya itu ya di tempatnya Habib Rizik gitu kan. Kapolri juga maunya ya di kantor Kapolri gitu kan. Lalu kemudian dicarilah tempat yang netral dalam hal ini di MUI gitu kan. Dari situ yang surprise juga adalah bahwa akhirnya mau di tempat di mana itu di Monas ya. Dan itu saya kira boleh dikatakan bukan lagi demo itu. Kalau bawa sejadah lalu mau sholat di situ itu istighosah itu. Istighosah. Jam 8 berangkat pagi lalu kemudian salat Jumat berzikir sebelumnya. Saya kira itu bukan demo, itu adalah istighosah. Dan suasananya mudah-mudahan itu seharusnya damai. Dingin ya. Oke. Jadi saya tahu dan apresiasi untuk MUI, apresiasi untuk kepolisian, apresiasi juga untuk Pak Rizik Syihab yang juga sudah mau bertemu. Pak Boy, sebenarnya pertemuan kemarin itu memang langkah-langkah dari kepolisian untuk melakukan negosiasi. Apa saja yang kemarin kemudian disampaikan begitu agar kemudian ini bisa sampai ke Monas ceritanya, Pak Boy? Iya, memang terima kasih. Pertama tentu Polri mengapresiasi kepada Majelis Ulama Indonesia dan juga GNPF
berkaitan adanya solusi yang terbaik ya terkait dengan masalah rencana aksi bela Islam yang ketiga, dan sebagaimana hasil yang kita capai kemarin sudah kita sampaikan di kantor Majelis Ulama Pusat, dan ini melalui proses komunikasi yang cukup panjang sebenarnya. Ya. Hanya ini bagian dari komunikasi persuasif yang dijalankan yang tidak muncul di publik sebelumnya ya. Jadi kita berterima kasih atas saling pemahaman yang terwujud di antara kepolisian dengan GNPF dan ulama, sehingga acara yang tadinya unjuk rasa berubah format menjadi acara ibadah bersama. Ibadah itu diisi dengan kegiatan zikir, doa, tausiah, dan sholat Jumat bersama. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi sebuah langkah bagus dalam upaya mengamankan, mengawal agenda yang selama ini menjadi tuntutan dari masyarakat yang dimotori oleh GNPF ya. Demikian. Ya, ini gambar yang sangat kita apresiasi ya Pak Mas Duki. Di gambar ini sedang berpegangan tangan di konferensi pers semua Pak Boy, karena Anda tidak bisa melihat layar televisi ini dari konferensi pers yang berlangsung kemarin. Pak Boy, sedikit saja, di konferensi pers kemarin tadi juga kami cuplik penekanan saja, penegasan bahwa tadinya kan ada larangan untuk datang ke Jakarta dan ini sudah sampai ke polda-polda di seluruh Indonesia. Nah, ini sekarang sudah dibolehkan, bahkan Pak Kapolri bilang kalau perlu itu dikawal dengan baik. Begitu Pak Boy? Iya, sebenarnya larangan itu lebih kepada harapan untuk dilaksanakan semacam kegiatan yang sama di daerah-daerah. Namun demikian, apabila masyarakat tetap berkeinginan untuk hadir, itu adalah sesuatu pilihan, tidak ada masalah, dan kepolisian ikut memberikan perbantuan ya. Perbantuan, pengamanan, pengawalan jika masyarakat nanti memang berencana ke Jakarta. Tetap di daerah masing-masing memang dianjurkan untuk membuat semacam kegiatan istighosah, doa bersama, yang tentunya dapat dimotori oleh para alim ulama bersama dengan unsur dari umaro yang ada di daerah masing-masing. Jadi demikian Mas Bayu. Oh begitu, jadi kira-kira. Ya. Nah, Pak Mas Duki, ini sedikit saja apa yang kemudian kita lihat sebagai sebuah aksi super damai, istighosah yang nanti akan terjadi, kan tetap rentan untuk terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Waktu unjuk rasa yang terakhir saja, akhirnya ada juga tuh yang di sekitar pukul 19, kemudian ini malah kemudian menjadi sedikit kerusuhan begitu. Tapi bagaimana ini kemudian bisa dijamin ke depannya pada tanggal 2 Desember ini tidak terjadi lagi? Ini sudah dipikirkan? Iya, jadi saya hanya mendengarkan informasi dari para panitia yang yang mau melaksanakan ya, karena MUI sebenarnya bukan bukan sohibul bait lah istilahnya. Bukan tuan rumah, bukan penyelenggara. Oke, ya. Kalau begitu tahan dulu. Sekalian kita nanti mengklarifikasi mengenai, karena aksinya spanduknya GNPF MUI ya, begitu. Betul. Pak Mas Duki akan mengklarifikasi hal ini usai jeda. Ya. Tetap bersama kami, tetaplah di perbincangan Sapa Indonesia. Bus pengunjuk rasa ke Jakarta pun dicabut. Maka saya tentunya meminta kepada seluruh jajaran saya, besok juga saya akan melakukan video conference dengan jajaran kepolisian, supaya untuk PO perusahaan pengangkutan dapat mengantarkan saudara-saudara kita. Ya, hanya beberapa pesan saya kepada saudara-saudara kita, datang dengan niat yang tulus untuk melaksanakan kegiatan ibadah yang sangat suci. Silakan, dari mana? Meski demikian, polisi memberi catatan agar aksi tanggal 2 Desember dilakukan secara tertib dan damai. Sementara itu, bagi warga ibu kota tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Polisi menjamin keamanan saat aksi berlangsung. Tim Liputan Kompas TV. Ya, itu tadi konferensi pers yang dilakukan. Kalau tadi di awal saya mengatakan bahwa di Jawa Tengah saudara-saudara dari FPI akan tetap nekat datang walaupun ada larangan dari Kapolda. Tampaknya sudah jelas bahwa Kapolri dalam konferensi pers kemarin usai pertemuan dengan Habib Rizik
mengatakan bahwa justru akan dikawal. Nanti kita akan perjelas hal ini. Bagaimana kemudian aksi pada 2 Desember yang akan dipindahkan tadinya dari Sudirman Tamrin kemudian disepakati akan berlangsung di Monas dapat dikawal sepenuhnya agar tidak ternodai dengan tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif bagi negeri kita. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV